たまに怖くなるのです。自らに重荷を課しすぎたトーカ殿がある日ふっと壊れてしまうのではないかと、それが心配で。Menyambung cerita sebelumnya, yuk mari kita mulai. Cerita dibuka dengan perjalanan kelompok Touka melalui hutan yang gelap dan sepi. Sinar matahari menembus melalui celah-celah di antara pepohonan, dan suasana di sekitar mereka sangat sunyi. Tidak ada monster yang terlihat, membuat mereka curiga bahwa mereka mungkin sudah keluar dari wilayah Land of the Golden Eight Monsters. Namun, meski tidak ada tanda-tanda kehidupan, suasana tetap mencekam. Ketika mereka terus berjalan, mereka mulai melihat lebih banyak batu terbuka dan aroma debu batu mulai terasa. Wilayah yang mereka lewati tampaknya dulunya merupakan lokasi operasi tambang besar-besaran, tetapi sekarang hanya ada bangunan-bangunan yang ditinggalkan begitu saja. Tanah ini tandus dan tidak subur, membuatnya tidak menarik bagi negara manapun. Namun, justru karena ketidakbermanfaatannya, tempat ini mungkin sempurna sebagai tempat persembunyian. Mereka akhirnya sampai di sebuah dinding batu besar yang menjulang tinggi, membentang sejauh mata memandang. "Ini dia," ujar Touka sambil memeriksa peta yang dibawanya. Dinding itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan kesempurnaan yang terlalu normal dari tempat ini. Touka menjulurkan tangannya ke arah dinding, dan tangan tersebut menembus permukaan batu, mengungkapkan bahwa dinding itu adalah ilusi. Nyaki, salah satu anggota kelompok, terkejut saat menyaksikan hal itu. Touka menjelaskan bahwa ini adalah sihir ilusi yang pernah diberitahukan oleh Erika sebelumnya. Mereka semua kemudian melangkah melewati dinding dan menemukan jalan yang membentang di lembah dengan tebing batu di kedua sisinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Touka merenungkan ancaman yang mereka hadapi, terutama terkait pasukan dari kerajaan Mira yang mencoba membunuh Nyaki. Mereka akhirnya mencapai sebuah pintu besar yang dihiasi dengan ukiran indah dan sebuah bola kristal besar di tengahnya. Touka mengeluarkan bola kristal, kunci, yang diberikan oleh Erika dan menyadari bahwa pintu tersebut akan terbuka dengan sendirinya ketika Nyaki mendekat. Sambil mengenakan topeng lalat untuk menyembunyikan identitas manusianya, protagonis memimpin kelompoknya untuk masuk ke dalam. Di balik pintu, mereka menemukan sebuah gua besar dengan danau bawah tanah yang luas dan reruntuhan peradaban kuno. Tempat itu diterangi oleh batu-batu bercahaya yang tertanam di dinding, menciptakan suasana magis. Namun, mereka segera dikelilingi oleh sosok-sosok humanoid yang terlihat seperti kobold, makhluk mirip anjing dengan mata hijau. Mereka tidak menyerang, tetapi suasana tetap tegang. Touka memutuskan untuk mengangkat tangan dan menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Nyaki dan Seras mengikuti contoh itu, dan kobold-kobold tersebut tampaknya ragu-ragu untuk menyerang. Namun, situasi memanas ketika salah satu kobold melepaskan anak panah ke arah mereka, yang langsung ditangkis oleh Seras dengan pedangnya. Melihat hal ini, para kobold semakin berteriak marah. Namun, sebelum situasi menjadi lebih buruk, Piggimaru, makhluk slime kecil yang merupakan anggota kelompok mereka, melompat keluar dari pakaian Touka dan mulai mengeluarkan suara-suara aneh yang sepertinya dapat dimengerti oleh para kobold. Dengan cepat, suasana mulai mereda, dan para kobold tampak bingung tetapi tidak lagi bermusuhan. Saat suasana mulai tenang, muncul sosok baru, seorang harpi, manusia setengah burung, yang memimpin para kobold dan monster lainnya. Ia meminta agar kelompok Touka menurunkan senjata mereka, dan setelah beberapa percakapan, mereka disuruh mengikuti harpi tersebut ke dalam kerajaan di bawah tanah yang mereka temukan. Mereka akhirnya bertemu dengan Raja Zek, raja abadi dari negara di ujung dunia. Raja Zek, yang digambarkan sebagai kerangka hidup yang mengenakan mahkota dan memegang tongkat, menerima kelompok Touka setelah membaca surat rekomendasi dari Erika. Raja Zek menjelaskan bahwa negara ini adalah tempat berlindung terakhir bagi para demi-human dan monster yang melarikan diri dari peradaban manusia. Touka kemudian mengungkapkan tujuannya untuk bertemu dengan Forbidden Wars Clan, atau yang dikenal sebagai Kurosaga, yang memegang rahasia sihir terlarang yang sangat penting untuk rencananya membalas dendam terhadap Dewi Tobrut. Raja Zek setuju untuk membantu mengatur pertemuan tersebut, meskipun dia memperingatkan bahwa pertemuan dengan klan ini tidaklah mudah. Sementara suasana yang tegang di Istana Alion, tempat Vicious, si Tobrut, tengah merenungkan situasi politik dan militer yang sedang berlangsung. Dia duduk di kantornya, mengamati berbagai kekuatan yang bergerak di seluruh benua. Meskipun dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tak terkalahkan,
Ketidakpastian mulai muncul di hatinya. Vicious curiga bahwa ada pengkhianatan yang mungkin terjadi di antara pengikutnya sendiri, terutama dari muridnya yang ditempatkan di kerajaan Mira. Dia mulai mencurigai bahwa muridnya telah menjadi korban permainan kekuasaan sang kaisar cantik liar, yang mungkin telah menyandera keluarga muridnya, memaksa mereka untuk memberikan informasi yang salah kepada Vicious. Di tengah-tengah perenungan ini, kita diperkenalkan pada sosok Yasu Tomohiro, salah satu pahlawan yang bekerja di bawah perintah Vicious. Yasu, penuh dengan kesombongan dan kebencian yang mendalam terhadap orang-orang di sekitarnya, menerima tugas untuk menghadapi ancaman yang semakin tumbuh di sekitar negara di ujung dunia. Namun, misi ini bukan hanya soal membunuh musuh, tetapi juga menguji kesetiaan dan ambisi pribadi Yasu. Dia diberikan misi rahasia oleh Vicious untuk mencari Belzegea, pemimpin dari Lord of the Fleas Brigade. Vicious menginstruksikan Yasu untuk mencoba merekrut Belzegea sebagai sekutu, tetapi jika Belzegea menolak, Yasu diperintahkan untuk membunuhnya. Yasu tidak hanya memandang misi ini sebagai tugas dari Dewi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memenuhi ambisinya yang sangat pribadi. Dia membenci Belzegea bukan hanya karena kekuatan dan reputasi Belzegea, tetapi juga karena Belzegea dianggap sebagai pemimpin yang dihormati oleh banyak orang, termasuk wanita paling cantik di benua ini, Seras Asrain. Kecemburuan Yasu terhadap Belzegea dan keinginannya untuk memiliki Seras memotivasi dia lebih jauh dalam menjalankan misinya. Sementara itu, Vicious terus merencanakan langkah-langkahnya untuk mempertahankan kendali atas benua, menggunakan segala cara manipulasi yang mungkin, meskipun dia secara diam-diam khawatir dengan perlawanan yang akan datang. Dewi ini terkenal karena licik dan seringkali menggunakan kekuatan politik untuk mempengaruhi hasil perang. Tapi kali ini, dia merasa bahwa kendalinya mulai tergelincir. Sang kaisar cantik liar, seorang penguasa yang dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya, mulai mengambil langkah-langkah yang semakin mengganggu dominasi Alion. Vicious mencurigai bahwa sang kaisar sedang merencanakan serangan rahasia yang akan mengguncang kestabilan kekuasaannya. Di sisi lain, Yasu memulai perjalanannya dengan penuh rasa percaya diri, menganggap dirinya tidak terkalahkan. Dia meyakini bahwa tugas ini akan menjadi jalannya untuk membuktikan dirinya sebagai pahlawan terkuat. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan momen ketika dia mengalahkan Belzegea dan mendapatkan penghargaan dari Seras. Yasu berpikir bahwa dengan mengalahkan Belzegea, dia akan membuka jalan untuk memenangkan hati Seras dan mengambil alih tempat terhormat di sisinya. Namun, meski penuh dengan rasa percaya diri dan ambisi, Yasu tidak menyadari betapa sulitnya tugas ini. Belzegea bukanlah musuh biasa. Dia adalah pemimpin yang disegani dan telah mengalahkan banyak lawan yang jauh lebih kuat. Dengan segala kesombongannya, Yasu meremehkan kemampuan Belzegea, hanya melihat misi ini sebagai peluang untuk memuaskan egonya dan membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat di antara para pahlawan. Dengan Yasu yang tersenyum penuh rasa percaya diri, membayangkan bagaimana dia akan menghancurkan Belzegea. Di dalam pikirannya, pertarungan itu sudah menjadi miliknya. Dia yakin bahwa dengan membunuh Belzegea, dia tidak hanya akan meraih kemenangan besar, tetapi juga merebut Seras, wanita yang selama ini dia inginkan. Sementara suasana formal di ruang pertemuan kerajaan di ujung dunia, Raja Zek, sang raja abadi yang dihormati, duduk di kursi terdepan, siap untuk mengadakan pertemuan penting yang melibatkan tokoh-tokoh terkuat di negeri itu. Belzegea, sang protagonis, juga hadir di pertemuan ini, duduk tepat di sebelah kanan Raja Zek. Meskipun suasana ruang dipenuhi dengan rasa hormat dan formalitas, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan, terutama karena ancaman besar dari luar terus membayangi. Seras, yang setia mendampingi Belzegea, menolak tawaran Raja Zek untuk duduk dan memilih berdiri di belakangnya, sebagai tanda hormat. Di sisi lain, Amia, anggota Lamia dari 4 prajurit bersinar, duduk di samping Belzegea. Amia, yang sebelumnya telah dikenal sebagai karakter yang kuat dan cerdas, menunjukkan bahwa dia adalah salah satu tokoh penting yang diandalkan dalam pertempuran yang akan datang. Pertemuan ini tidak hanya tentang diskusi strategi, tetapi juga perkenalan karakter-karakter kuat lainnya, seperti Chochoroniko Doran dari bangsa naga. Chochoroniko, meskipun pendiam dan tidak banyak bicara, menunjukkan aura kehadiran yang kuat dan misterius. Karakternya menggambarkan seseorang yang penuh kebijaksanaan dan pengalaman, serta memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Di sisi lain, Kilmail, prajurit centaur, lebih terbuka dan ramah.
Karakter ini tampak membawa keseimbangan dalam kelompok, dengan sifatnya yang ceria namun penuh tanggung jawab. Selain itu, pengenalan penting dilakukan terhadap Geo Shadowblade, seorang manusia leopard dengan kekuatan luar biasa. Geo digambarkan sebagai pejuang yang kasar dan sangat tangguh, dengan insting bertarung yang tajam. Bersama istrinya, Yerma, yang meskipun tampak lebih tenang, memiliki kekuatan besar. Geo memberikan warna yang berbeda di antara para 4 prajurit bersinar. Pasangan ini menunjukkan harmoni yang kuat, di mana kekuatan fisik dan kecerdasan taktis bersatu dalam bentuk pasangan yang mematikan di medan perang. Pertemuan ini berlangsung dengan berbagai topik penting, terutama tentang bagaimana mereka akan menghadapi ancaman yang datang dari Allion dan Dewi. Diskusi berlangsung serius ketika mereka membahas strategi untuk mempertahankan tanah mereka dari serangan mendadak. Raja Zek, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, mendengarkan pendapat semua pihak sebelum memberikan arahan. Dia memahami bahwa ancaman dari Dewi sangat nyata, dan mereka harus bersatu untuk melawan pasukan yang sangat kuat dan penuh tipu daya ini. Sementara diskusi berlangsung, interaksi di antara para anggota pertemuan ini menunjukkan dinamika yang menarik. Belzegea, meskipun masih menjadi sosok yang baru di antara 7 cahaya, dengan cepat membangun hubungan baik dengan Geo. Geo, dengan gaya yang lugas, menawarkan kekuatan penuh dari bangsa Leopardman untuk mendukung Belzegea kapanpun diperlukan. Ini menjadi momen penting dalam membangun aliansi yang kokoh di antara para pejuang, karena kekuatan gabungan mereka akan sangat penting untuk pertempuran besar yang akan datang. Gratrah, kapten penjaga pribadi Raja Zek, juga memainkan peran penting di sini. Sebagai seorang harpi yang tegas dan sangat setia, dia selalu waspada terhadap ancaman yang mungkin datang dari luar. Meskipun dia sangat melindungi rajanya, dia juga menunjukkan rasa hormat kepada Belzegea dan anggota lainnya, meskipun dengan sedikit keraguan yang masih tersisa karena kewaspadaan yang berlebihan. Di tengah pertemuan ini, Raja Zek menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap para anggota 4 prajurit bersinar dan 7 cahaya. Dia adalah pemimpin yang bijaksana dan tidak memaksakan otoritasnya secara berlebihan, melainkan lebih memilih untuk mendengarkan nasihat dan masukan dari para prajuritnya. Namun, dia juga tidak ragu untuk memberikan arahan yang jelas ketika dibutuhkan, dan semua orang di dalam ruangan memahami betapa pentingnya kepemimpinan Raja Zek untuk menjaga kestabilan negeri mereka. Dipenuhi dengan diskusi tentang ancaman dari Allion dan Dewi yang semakin mendekat. Pasukan dari Allion dipimpin oleh kekuatan-kekuatan besar, dan strategi untuk mempertahankan negeri di ujung dunia menjadi topik utama. Raja Zek dan para pejuangnya harus siap menghadapi gelombang serangan yang tak terduga, dan mereka menyadari bahwa kekuatan gabungan mereka adalah satu-satunya harapan untuk melawan pasukan yang begitu kuat. Selain membahas strategi militer, bab ini juga menunjukkan sisi lain dari para prajurit ini. Meskipun mereka adalah pejuang-pejuang yang tangguh, mereka juga memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap satu sama lain. Hubungan persahabatan dan saling percaya mulai terbangun di antara mereka, terutama antara Belzegea dan Geo. Di medan perang, kekuatan fisik dan kecerdasan taktis memang penting, tetapi persahabatan dan kepercayaan yang mereka bangun akan menjadi kunci untuk mempertahankan tanah mereka. Dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan ketika Raja Zek dan kelompok prajurit 4 prajurit bersinar tengah bersiap menghadapi serangan mendadak dari musuh-musuh yang sangat kuat. Musuh-musuh ini, yang dipimpin oleh pasukan berkuda dari First Order di bawah komando Michaela, memberikan ancaman besar bagi keselamatan kerajaan. Serangan mendadak dari Michaela menyebabkan kekacauan di antara para prajurit. Serangan dari atas tebing dan serangan jarak jauh membuat prajurit-prajurit kesulitan untuk bertahan. Namun, di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan, muncul 2 bayangan hitam dari tebing, Lord of the Fleas, Belzegea, bersama Seras Asrain. Mereka datang tepat waktu untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Michaela, sang kapten dari First Order, sangat terkejut ketika melihat Belzegea. Dia langsung mengenali nama itu sebagai legenda yang terkenal di seluruh benua. Melihat kehadiran Seras, sang Fly Swordswoman, Michaela semakin kagum karena kemampuan luar biasa yang dia perlihatkan dalam pertempuran sebelumnya. Seras dengan mudah menangkis tombak yang dilemparkan kepadanya dari jarak dekat, memperlihatkan kemahirannya dalam menggunakan pedang. Belzegea dan Seras segera mengumumkan niat mereka untuk membantu pasukan kerajaan dalam menghadapi musuh. Namun, Michaela segera menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukan sekadar prajurit biasa, melainkan monster yang luar biasa kuat.
Para ksatria Michaela mulai tertekan, tetapi kehadiran Belzegia dan Seras memberikan secercah harapan. Mereka yakin bahwa dengan bantuan Lord of the Fleece Brigade, mereka akan mampu menghadapi ancaman besar ini. Di tengah kekacauan pertempuran, Belzegia menggunakan sihir kutukannya untuk melumpuhkan lawan dengan mudah. Dia mengeluarkan mantra, paralize, yang seketika membuat tubuh lawan terkunci tanpa bisa bergerak. Hal ini memungkinkan pasukan Lord of the Fleece untuk menangkap salah satu pemimpin musuh sebagai sandera, sebuah strategi penting yang diharapkan dapat melemahkan moral pasukan lawan. Namun, Michaela tidak gentar. Dia terus menggerakkan pasukan First Order-nya untuk menyerang dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan kerajaannya. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Geo, manusia leopard dengan kekuatan luar biasa, juga ikut terlibat dalam pertempuran ini. Dengan pedang hitam besarnya, Geo membabat para musuh dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan, membuat mereka berlarian ketakutan. Di sisi lain, Lise, sang Perdana Menteri dari negara yang diserang, berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia ditangkap oleh Michaela, yang tanpa ampun menindihnya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Lise merasa ketakutan dan kebingungan atas pengkhianatan ini, tidak menyangka bahwa Michaela yang sebelumnya terlihat sebagai sekutu, ternyata memanfaatkan kepercayaan mereka untuk mengkhianati. Michaela tidak hanya berhenti di situ. Dia dengan tenang merampas kunci perak yang merupakan artefak penting bagi kerajaan Lise, sebuah kunci yang dapat membuka pintu besar menuju rahasia kerajaan. Dengan kunci itu, Michaela berniat untuk menguasai kerajaan sepenuhnya dan melanjutkan rencana besarnya untuk menggulingkan kekuatan kerajaan di negara di ujung dunia. Dengan kehadiran Belzegia dan Seras Asrain yang tiba di tengah-tengah pertempuran yang sedang berlangsung, Michaela, kapten dari First Order, terkejut mengenali mereka. Nama Belzegia dan Seras Asrain telah menjadi legenda di seluruh benua, terutama setelah kemenangan mereka di Battle for the White Citadel. Kehadiran mereka memberi harapan baru bagi pasukan Michaela yang terjebak dalam pertempuran. Serangan pertama dari pasukan Belzegia langsung menunjukkan kekuatan mereka. Belzegia menggunakan kekuatan sihir kutukannya untuk melumpuhkan salah satu musuh dengan mantra, paralize. Hal ini memungkinkan mereka menangkap seorang sandera penting, yaitu seorang Arachne yang bernama Lise, yang merupakan Perdana Menteri dari negara yang diserang. Meskipun Michaela awalnya tidak yakin apakah Lise akan menjadi sandera yang berguna, Belzegia dengan cepat meyakinkannya bahwa musuh mereka sebenarnya ingin membuat Michaela percaya bahwa Lise tidak berharga. Namun, menurut Belzegia, Lise masih bisa menjadi sandera yang sangat berguna dalam taktik mereka. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Geo, prajurit Leopardman yang bertarung di sisi Belzegia, menunjukkan kekuatan luar biasa saat dia meluncurkan tombak ke arah Seras. Namun, dengan ketangkasan dan kemahiran yang luar biasa, Seras berhasil menangkis tombak tersebut dengan pedangnya, membuat Michaela terkejut dan kagum. Seras dengan cepat menunjukkan bahwa dia adalah petarung yang tidak bisa dianggap remeh, dan kekuatan yang dimiliki oleh Brigade Lord of the Fleece benar-benar di atas rata-rata. Di sisi lain, situasi semakin rumit ketika Michaela menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang permainan politik dan strategi. Belzegia menggunakan kecerdikannya untuk memanfaatkan keadaan, meyakinkan Michaela bahwa mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun, tidak ada yang tahu pasti apakah Belzegia benar-benar bisa dipercaya, atau apakah dia memiliki agendanya sendiri yang tersembunyi di balik bantuan yang ditawarkannya. Ketegangan yang terus meningkat di antara berbagai faksi, di mana setiap keputusan bisa menentukan nasib banyak orang. Pasukan Lord of the Fleece memiliki reputasi yang menakutkan, dan kehadiran mereka di medan perang memunculkan kombinasi antara harapan dan rasa takut di hati sekutu maupun musuh. Dengan bantuan sihir kutukan Belzegia dan keterampilan tempur Seras, pertempuran ini tampaknya akan segera berubah menjadi kemenangan yang menentukan bagi mereka. Namun, di balik semua aksi ini, ada intrik yang lebih besar yang sedang dimainkan. Michaela, yang pada awalnya ragu, mulai merasakan tekanan untuk membuat keputusan cepat tentang apakah dia harus mempercayai Belzegia atau mencari cara lain untuk bertahan hidup. Di tengah semua ini, Lise, yang sekarang menjadi sandera, harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa dia hanyalah pion dalam permainan besar ini.